Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sebentar meskipun kondisinya tidak seperti biasa. Semoga permasalahannya bisa cepat selesai sehingga masjid kita terang kembali dan itu bisa memberikan kenyamanan kepada orang yang beribadah. Namun demikian, tidaklah kemudian kondisi seperti ini menghalangi kita untuk beribadah dan juga menuntut ilmu. Dulu para ulama-ulama dulu ya saya kayak kita seperti sekarang ini, tapi bisa alim, bisa luar biasa keilmuannya. Padahal mereka yang mengajinya seperti ini, sampai malam-malam, beda tengah malam ya seperti ini. Saya kecil-kecil saya juga masih dibawa sama ayah saya ikut pengajian tuh yang model begini, gelap-gelap gitu. Jadi di pojok sana satu lampu, pojok sana lampu, sama di depan orang yang mengajar satu. Selebihnya ya gelap. Tapi gak ada orang yang beranjak pergi. Jadi semangatnya masih luar biasa. Nah, kita berharap meskipun kondisi gelap, semangat itu juga masih kita miliki. Gak apa-apa Bapak, mungkin yang agak jauh maju saja, gak masalah. Ini juga masih kosong karena biar agak terang sedikit ya, daripada duduknya jauh-jauh. Depan aja gak masalah. Di sini juga boleh, nyandar di situ juga boleh. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagian pertama dari makna zakat yang harus kita perhatikan, di mana pada bagian yang pertama itu berbicara tentang pemahaman terkait dengan kewajiban zakat yang dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama dari sisi tauhid, yang kedua dari sisi pelepasan diri atau penyucian diri dari sifat kikir, dan yang terakhir berbicara tentang syukur nikmat. Jadi 3 hal ini alhamdulillah terkait dengan kewajiban zakat itu sudah alhamdulillah sama-sama kita bicarakan. Malam ini kita akan masuk kepada poin selanjutnya atau pembahasan lainnya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mari sama-sama kita membaca dan mempelajarinya. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Al-wadhifatu tsaniyah, faktor yang kedua, fi waqtil ada, berkaitan atau berhubungan dengan waktu pelaksanaan. Kalau poin pertama berhubungan atau kaitannya dengan kewajiban zakat, sekarang berhubungan dengan pelaksanaan atau waktu pelaksanaan zakat. Kata Imam Al-Ghazali, wa min adabi dzawiddin an at-ta'jilu an waqtil wujubi. Bagian dari adab kita beragama, dalam hal ini tentunya Islam, at-ta'jil an waqtil wujub,
menyegerakan pengeluaran zakat ketika waktu wajibnya sudah muncul. Disegerakan, tidak ditunda. Dan ini berlaku untuk banyak masalah agama seperti ini. Mayoritasnya seperti ini. Dikecualikan nanti beberapa hal yang tidak mengikuti kaidah ini. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kewajibannya kan dari maghrib. Dari maghrib kan? Pada saat Ramadan hari terakhir terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, atau kita sering nyebut di sini malam lebaran, itu sudah ditandai dengan 1 Syawal, itu sudah wajib zakat. Tetapi waktu terbaiknya kapan? Pagi hari sebelum khatib atau imam naik ke atas mimbar. Itu waktu baiknya. Enggak langsung malamnya menjadi waktu terbaik. Jadi ada pengecualian nanti di beberapa ibadah. Kalau kita lihat dari sisi perbandingan mazhab, hal yang sama kita temukan juga nanti dari perspektif mazhab di luar mazhab Syafi'i. Contoh misalkan mazhab Hanafi itu memandang sholat subuh di akhir waktu itu lebih baik daripada di awal waktu. Makanya bapak-bapak kalau berangkatnya ke India, ke Pakistan, ke Cina, mana lagi, ke Turki, nah itu sholat subuhnya azannya cepat, pas tepat waktu, tapi setelah itu orang duduk di masjid, nggak langsung sholat. Kenapa? Karena mereka menunduk waktu akhir. Itu mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat semuanya lebih baik di awal waktu. Makanya kaidah ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini kemudian menjadi kaidah yang banyak dipakai dalam banyak ibadah sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i. Nah, zakat mal juga sama. Misalkan bapak-bapak katakanlah sudah 1 tahun penuh berdagang, artinya sudah genap 12 bulan. Maka keesokan harinya, hari pertama untuk tahun baru, maka itu lebih baik mengeluarkan zakatnya langsung dikeluarkan zakatnya. Kenapa dikeluarkan zakatnya langsung? Karena secara adab kita beragama menyegerakan ibadah ke waktu awal pada saat sudah muncul waktu wajib. Nah, dari perspektif zakat timbul pertanyaan, kenapa disegerakan? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ibharan lirraghbati fil imtithal, untuk memperlihatkan kesukaan, kecintaan terhadap perintah. Perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, sholat di awal waktu itu bukan hanya terkait dengan masalah waktu yang utama, tapi juga berhubungan dengan pengakuan diri kita terhadap perintah Allah. Sehingga rasa cinta yang muncul itu jauh lebih kuat daripada orang yang menunda-nunda. Kenapa? Karena perintah Allah itu lebih dulu dia dahulukan dari yang lainnya. Sehingga bentuk cintanya terhadap perintah Allah itu menjadi lebih kuat. Logika sederhana, kalau orang mencintai perintah Allah, maka tentu itu akan membuka pintu di mana Allah juga akan semakin mencintai hamba tersebut. Makanya kalau mau cepat dicintai oleh Allah, jangan nunda urusan dengan Allah dan Rasulnya. Gak usah pakai tunda-tunda. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya juga bisa menunda. Contoh, kita sakit, ditunda kesembuhannya oleh Allah. Mampukah Allah melakukan itu? Tapi enak gak buat kita? Harusnya dapat rezeki banyak, ditunda oleh Allah.
Dan sebab penundaan itu bukan karena Allah sedang menguji, tapi karena kita sering menunda hak Allah. Jadi bentuknya bukan lagi bentuk ujian, tapi bentuk hukuman. Nah ini kan jadi masalah. Nah kalau kita bisa menunda-nunda hak Allah, tidak memperlihatkan rasa cinta yang besar kepada hak Allah, maka tentu Allah juga bisa melakukan hal yang sama, karena Allah jauh lebih agung dan jauh lebih besar dari kita. Itu yang pertama. Perspektif melakukannya dengan cepat yang pertama adalah perspektif untuk menghadirkan pengakuan diri terhadap perintah dan larangannya Allah, sehingga kita menyegerakan untuk mengerjakan perintah dan segera meninggalkan larangan, tidak pakai ditunda. Dan Abu Bakar orang yang seperti itu di kalangan sahabat Rasulullah. Kisahnya ada banyak sekali. Pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, bayangkan malam hari Rasulullah dibawa oleh malaikat dengan burak ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dari Masjidil Haram. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah lagi tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu kakaknya Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Jadi tidur bertiga, Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Nabi, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tiga tuh. Rasulullah di tengah pas tidur tuh. Nabi, Ali, dan Hamzah. Tiga tuh. Dua sepupu, satu paman. Begitu secara nasab kan? Hamzah itu pamannya Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Tidur malam, tengah malam Rasulullah dibawa ke samping Ka'bah oleh malaikat dari rumahnya Ummu Hani. Dalam riwayat disebutkan bahwa di situ Rasulullah dicuci kembali. Ada juga yang menyebutkan terjadinya pembelahan dada kembali yang dulu pernah terjadi di waktu kecil. Pada saat itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lalu Rasulullah dinaikkan burak, lalu diterbangkan dari Masjidil Haram ke masjid. Makanya disebut dari Masjidil Haram, bukan dari rumahnya Ummu Hani. Karena Al-Quran bilang begitu kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal malam itu Nabi enggak di Masjidil Haram, itu lagi tidur di rumahnya Ummu Hani. Jadi kita tahu kenapa Allah nyebut minal masjidil haram, karena memang dibawa oleh malaikat dari rumah Ummu Hani ke Masjidil Haram. Jadi gitu tuh ceritanya tuh. Sehingga ayat Al-Quran tidak salah, tepat dibawa tuh. Ada riwayat memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau turun 2 kali dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan 1 kali. Ada perbedaan pendapat. Singkat cerita, sesampainya beliau di Masjidil Aqsa, beliau bertemu dengan para nabi. Seluruh nabi dan rasul bertemu. Para malaikat juga turun. Ketika datang waktunya sholat, malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk maju ke depan memimpin sholat. Apa maknanya? 1, kata para ulama, bahwa beliau asyraful anbiya'i wal mursalin, nabi paling mulia dari kalangan nabi dan rasul. Apa makna yang kedua? Makna yang kedua, syariat yang berlaku di akhir zaman itu syariatnya Nabi Rasulullah. Syariat Nabi lain nggak berlaku lagi. Makanya beliau jadi imam. Jadi sholatnya pakai syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad. Makanya beliau yang jadi imam. Itu penjelasannya begitu. Habis sholat, Nabi dan Rasul saling memuji Allah. Dan mujinya itu menyebutkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka.
Nah, jadi boleh kita kalau berdoa itu menyebutkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita katakan, Alhamdulillah karena Allah sudah memberikan saya rumah tempat tinggal. Boleh seperti itu. Kenapa? Para nabi dan rasul pada saat di Masjidil Aqsa itu saling menyebutkan hal yang seperti itu. Datang Nabi Ibrahim mengatakan, Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari apinya, api yang membakar. Datang Nabi Daud mengatakan, Maha suci Allah yang telah memberikan aku kekuasaan untuk menjinakkan besi. Datang Nabi Musa mengatakan, Maha suci Allah yang telah memberikan aku kemampuan untuk membelah laut. Terus seperti itu sampai ke Nabi Isa. Dan yang menariknya, semua nabi dan rasul itu ketika memuji Allah menyebut mukjizat untuk dirinya sendiri. Datanglah giliran Rasulullah, beliau juga melakukan hal yang sama. Dalam sebuah redaksi disebutkan, kalian wahai para nabi dan rasul telah memuji Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, maka izinkan aku juga memuji Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku. Nabi pun memuji Allah, tapi Nabi tidak memuji Allah dengan mukjizat yang semata-mata kelebihan beliau pribadi, tapi beliau kaitkan dengan umatnya. Apa maknanya? Nabi yang lain gak ada syafaat untuk umatnya, sudah selesai. Nabi kita masih, syafaat itu masih berlaku. Makanya beliau ketika memuji Allah mengaitkannya dengan umat. Maha suci Allah yang telah menurunkanku sebagai nabi terakhir dan umatku adalah umat terakhir. Nyebut umatnya. Di saat nabi yang lain nggak nyebut, beliau nyebut umatnya. Nabi itu di sepanjang waktu beliau itu setelah dirinya, beliau selalu nyebut umatnya sampai mati, sampai mau meninggal pun begitu. Itu Nabi. Makanya saya sering mengatakan, sungguh pengkhianat orang-orang yang merusak ukhuwah Islamnya, berkhianat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sangat mencintai umatnya dan ingin bersatu. Maka tidak boleh kita rusak ukhuwah Islamnya itu. Siapapun yang melakukan itu, maka itu pengkhianat Nabi, pengkhianat Allah dan Rasul. Nabi kita itu begitu, saking cintanya ke umatnya. Maka kita juga harus mencintai umat Nabi. Wajib pokoknya. Tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu pilihan. Karena Nabi mencintai umatnya, kita juga harus mencintai umat Nabi. Tidak ada pilihan dalam hal itu, mutlak. Nah, kembali ke cerita. Tak lama setelah itu Rasulullah dibawa. Dalam riwayat disebutkan menaiki tangga. Nah, saat itu tidak lagi pakai burak. Jangan tanyakan bagaimana tangganya. Juga jangan tanyakan kepada saya bagaimana bentuk asli burak, karena para ulama pun berbeda pendapat. Riwayatnya ada begitu banyak. Yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Naiklah Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Di sepanjang perjalanan beliau menuju ke atas, diperlihatkan oleh Allah berbagai macam kejadian. Orang yang baik, orang yang jahat, orang dalam surga, orang dalam, semua diperlihatkan oleh Allah satu persatu. Saban waktu Rasulullah tanya, itu apa Jibril? Lalu tanya lagi, itu kenapa begitu orang itu Jibril? Ada orang yang ngantuk-ngantuk dirinya dengan batu sampai pecah. Lalu kemudian kepalanya wujud lagi, batuk-batukan lagi. Ada orang yang sudah ngangkut bebannya itu sudah berat, bukannya dikurangi malah ditambahi lagi, angkut lagi. Nabi tanya, itu kenapa ya Jibril? Nah, itulah pemimpin dari umatmu. Semakin besar amanahnya, dia tidak sanggup melakukan, malah dia cari yang lebih besar lagi. Itulah. Makin gak sanggup, makin dia tambah bebannya, itu diangkut. Macam-macam.
Ada orang yang lidahnya terjulur karena makan haram. Subhanallah. Singkat cerita, ketika beliau sampai di langit pertama, beliau dan malaikat Jibril tertahan, nggak bisa langsung naik. Kenapa? Pintu langitnya belum dibuka. Karena setiap langit tingkatan itu ada penjaganya. Maka kemudian ketika malaikat Jibril dan Rasulullah sampai ke langit pertama, Jibril ditanya oleh penjaga langit, malaikat penjaga langit, "Ini siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Ini saya cerita hadisnya Imam Bukhari. "Ini siapa bersamamu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Hadza Muhammadun Abdullahi wa Rasul." Ini Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian malaikat mengatakan, "Marhaban bil abdis salih wan nabiyyis salih." Selamat datang kepada hamba yang soleh dan nabi yang soleh. Dibuka pintunya, naik nabi. Sampai ke langit kedua, hal yang sama berlaku, dan itu terus sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh. Dan setiap disebutkan ini Rasulullah, diberilah ucapan selamat oleh malaikat penjaga dan dibuka pintu langitnya. Dan ini sama persis seperti kejadian nanti di akhirat. Ketika orang-orang mau dimasukkan ke dalam surga, pintunya belum terbuka. Nabi datang. Malaikat Ridwan yang menjaga pintu bertanya, "Ini siapa?" Begitu Rasulullah menyebut dirinya, lalu Malik mengatakan, "Laka futihat." Pintu-pintu surga ini memang dibuka untuk Muhammad. Jadi Nabi itu yang menyebabkan pintu surga terbuka. Makanya umat yang pertama yang akan masuk ke surga nanti di hari kiamat itu umatnya Rasulullah. Makanya beliau sangat bangga walaupun jadi nabi terakhir. Beliau sedang mengatakan, "Aku adalah nabi terakhir sekaligus nabi yang pertama." Beliau ngomongnya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan nabi terakhir? Nabi yang diutus dengan syariat terakhir untuk umat yang terakhir. Karena tidak ada lagi syariat setelah beliau dan tidak ada lagi nabi umat setelah umat beliau. Artinya setelah kita, setelah umat nabi ini yang ada cuma hari kiamat. Kita sudah berada di fase ujung, di akhir sekali. Kenapa disebut pertama? Karena beliau dan umatnya adalah kelompok pertama yang akan memasuki surga. Jadi seluruh umat nanti dari semua nabi akan melihat umat Rasulullah itu masuk pertama. Ada cerita dari para ulama itu sebutkan. Bahkan sebagian dari para umat nabi-nabi terdahulu itu berandai-andai-andaikan mereka menjadi umatnya Rasulullah saat itu. Masuk lebih dulu. Karena pintu dibuka untuk Rasulullah. Nah, bayangkan kenapa saya ceritakan tadi itu agak sedikit melebar. Karena saya ingin bapak-bapak membayangkan, mungkin nggak itu semua terjadi dalam satu malam secara logika? Nggak mungkin kan? Tapi itu terjadi dengan izin Allah. Karena ketika beliau turun dari Sidratul Muntaha ke bawah, karena begitu sampai di Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu sebuah pohon, Pak, yang ada di langit ketujuh. Setelah itu alam lahud, alam ketuhanan, hanya Allah yang tahu. Nah, malaikat Jibril ketahan di situ, nggak bisa naik lagi, berhenti, nggak bisa ketahan, sehingga hanya menyuruh Nabi untuk naik sendiri. Malaikat Jibril, "Jangan tanyakan kepada saya bagaimana naiknya, dan bagaimana proses Nabi naik sendiri ke atas itu jangan tanya." Karena Rasulullah juga nggak cerita. Sampai beliau bertemu dengan Allah dan mendapatkan kewajiban 50 waktu salat wajib yang nanti dikurangi terus menerus. Singkat kata, turunlah Rasulullah, turun kembali ke Sidratul Muntaha bersama malaikat
Jibril yang nunggu karena nggak bisa naik, turun. Sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena buraknya itu ditambatnya di Masjidil Aqsa. Makanya sekarang ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa itu ada nama Masjid Burak. Nanti di situ ada semacam tempat yang masih terjaga, katanya. Kenapa katanya? Karena memang secara riwayat agak sulit membuktikan. Tapi itu cerita itu ada. Nanti siapapun yang punya kesempatan ke Palestina coba cek nanti. Katanya Nabi menambatkan buraknya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Singkat kata, Nabi naik lagi burak kembali ke kota Makkah, ke Masjidil Haram kembali. Pagi harinya beliau ngumpulin umat, ngasih tahu bahwa beliau tadi malam sudah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Mi'raj bertemu Allah dan turun kembali dan kembali ke Masjidil Haram. Orang Mekah saat itu sedang benci-bencinya dengan Nabi. Diceritain lagi kisah itu. Coba bayangkan Pak, posisi Nabi saat itu tuh, coba bayangkan. Sudahlah dibenci, cerita yang menurut orang-orang saat itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makin menjadi kebencian kepada Rasulullah kan. Makanya nanti Nabi kan disuruh hijrah itu. Kenapa? Karena sudah dilakukan berbagai macam hal termasuk usaha pembunuhan. Karena kebenciannya makin bertambah-tambah. Tapi yang menariknya adalah ketika dalam satu riwayat disebutkan Ummu Hani yang tadi kita cerita di awal, itu lari ke tempat Abu Bakar. Kenapa? Karena ada yang sudah masuk Islam itu murtad gara-gara kisah itu. Tadinya beriman, gara-gara Nabi cerita Isra Mi'raj dia jadi murtad. Banyak yang meragukan Rasulullah, termasuk yang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ummu Hani lari ke tempat Abu Bakar cerita, ini ada begini terjadi di kota Mekah. Abu Bakar begitu mendengar Rasulullah, kalau yang mengatakan itu Muhammad, aku percaya sepenuhnya. Selesai masalah. Abu Bakar enggak berpikir dua kali. Abu Bakar, apa menyebabkan Abu Bakar seperti itu? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya sangat kuat, sehingga nggak pernah menunda hak Allah dan Rasulnya. Nggak berpikir dua kali kalau untuk Allah dan Rasulnya. Kesalahan kita dalam beragama, karena kita banyak sekali pertimbangan kalau urusan Allah dan Rasul. Hanya karena mungkin pandangan kita, sesuatu yang kita miliki bisa berkurang. Padahal kita sadar kalau ditanya bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Itu hanya titipan. Tapi tetap kita berpikir dua kali. Maka Imam Al-Ghazali mendorong untuk melakukannya di awal waktu, untuk memperlihatkan rasa cinta terhadap perintahnya Allah. Dan dalam sejarah Abu Bakar itu digelar As-Siddiq. Beliau akan menjadi pemimpin dari 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Begitu dibangkitkan, kumpul, begitu pintu surga masuk, mereka langsung lewat. Nggak pakai dihisab, nggak pakai macam-macam. Nggak ada sensor, lewat aja langsung. Nah, bisa bayangkan orang datang ke bandara lewat imigrasi nggak pakai sensor, naik pesawat aja udah. Itu mesti orangnya spesial itu, betul nggak? Pak, kalau ada orang, kalau kita ke bandara itu nggak melalui imigrasi, dari belakang naik mobil diantar sampai ke depan pesawat, pakai Mercedes lagi, yang limosin itu mesti orangnya spesial. Ini Abu Bakar dapat yang model begini, bukan cuma kelompok pemimpinnya,
Ini kelompoknya aja udah luar biasa nih spesialnya. Apalagi pemimpinnya. Jadi gelar As-Siddiq itu punya alasan yang kuat. Dalam perspektif agama, gelar As-Siddiq yang didapatkan oleh Abu Bakar itu bukan hanya sekedar nama, panggilan, ataupun gelar, bukan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita dari umat Nabi bisa juga mendapatkan As-Siddiq? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Segerakan urusan Allah dan Rasulnya. Baik dalam urusan ibadah vertikal maupun ibadah horizontal. Kecuali memang sudah jelas waktu afdalnya. Jadi kalau sudah azan, kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting atau yang mendesak, bersegera lakukan sholat. Tinggalkan dulu urusan dunia. Karena sholat itu adalah recharge. Kita charger kembali nih, baterainya udah habis. Oh kita kan sering sekali HP kita masih 15%, udah ngecas, itu kan belum habis itu. Tapi udah ngecas. Betul gak? Tapi urusan diri kita nggak perhatikan. Nunggu sampai 0% baru kita cas. Nah ini kan jadi susah. Maka segerakan hak Allah dan Rasul. Zakat juga begitu. Terutama zakat mal. Beda tadi dengan zakat fitrah. Zakat mal begitu juga. Jangan ditunda-tunda. Tunaikan langsung hak Allah dan Rasulnya. Ini bukan hanya urusan fakir miskin. Bagian yang pertama adalah memperlihatkan rasa cinta kita kepada Allah. Maka jangan cari pengakuan kepada orang yang menerima. Kita ngasih sedekah nih, atau ngasih zakat nih, supaya diakui oleh orang yang terima zakat. Enggak, itu bukan urusan kita dengan mereka, tapi urusan yang paling besar adalah kita dengan Allah. Jadi jangan lihat hamba Allahnya, tapi lihat Allahnya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah bi'isalis sururi ila qulubil fuqara, dengan memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang fakir. Karena ada hadis Nabi, salah satu tanda keimanan itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada hatinya orang mukmin. Saya sering mengatakan, kita kalau jalan marahin orang tuh, dan orang yang kita marahin itu nggak senang, itu bisa membuat keimanan kita berkurang. Maka hati-hati kalau nyetir mobil, hati-hati kalau nyetir motor. Karena bisa jadi yang kita marahin itu, yang kita maki itu muslim, orang beriman, dan itu bisa mempengaruhi keimanan. Kenapa? Karena tanda-tanda keimanan salah satunya memasukkan rasa bahagia di hati orang beriman. Nah, zakat memainkan peran itu. Coba lihat wajah orang-orang miskin, orang fakir itu. Coba lihat. Pada saat dipanggil untuk ngasih zakat, coba Bapak perhatikan wajah mereka. Saya kalau misalkan lagi ngumpulin orang begitu ngasih zakat, itu di antara yang saya perhatikan itu wajah mereka. Wajah penerima zakat itu berseri-seri, senang betul dia, kayak lebaran beneran gitu, bahagia sekali. Yang mungkin setiap hari tidak bisa kita lihat wajah seperti itu. Gak setiap hari bisa kita lihat wajah, tapi hari itu dia senang sekali. Walaupun yang dia dapat hanya satu kantung beras, yang enggak tahu cuma 5 kilo beras. Berapa lama sih yang bisa dimakan 5 kilo beras itu? Kalau anggota keluarga itu 4 orang katakanlah, itu 5 kilo itu cuma tahan berapa hari itu? Tapi begitu nerima itu senangnya luar biasa. Coba perhatikan wajah mereka. Kalau bahagiaan itu mereka rasakan, tahu nggak apa efeknya kita? Allah catat kita sebagai orang yang keimanannya meningkat. Apa sebabnya? Karena memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kaum mukminin.
Hanya sekedar itu saja sudah naikkan iman. Maka ini jadi perspektif yang kedua. Kalau tadi perspektifnya vertikal, sekarang ke horizontalnya. Tetapi yang nomor 2 ini tetap punya hubungan ke Allah. Itu yang menarik. Maka karena 2 hal inilah kemudian, kalau ada perintah Allah, bersegera saja. Jangan ditunda-tunda. Jangan berat melakukannya. Jangan banyak berpikir. Bayangkan kalau kebutuhan kita kemudian ditunda oleh Allah dan Allah juga berpikir 2 kali untuk memberikan ke kita. Kan gak enak betul itu. Apa sulitnya Allah menahan kebutuhan kita? Apa sulitnya bagi Allah untuk menahan keinginan kita? Hanya dengan sebab kita sering menahan perintah Allah. Makanya kalau sudah waktu sholat, ya sholat, nggak usah main-main. Kecuali memang seperti dokter itu kan nggak mungkin kan orang lagi dibedah dia suruh ninggalin mayat itu, orang sakit itu bisa jadi jenazah itu, bisa meninggal orangnya. Dia minta izin, kalau saya tinggalin sholat itu lebih penting. Iya kan? Nggak mungkin, Pak. Tapi kalau kita misalkan nggak ada kesibukan yang lain, sholat. Zakat juga sama, puasa juga sama, haji juga sama bagi yang mampu. Sudah datang nih pengumuman tahun ini naik haji, uang juga ada untuk pelunasan, jangan ditunda, lakukan, jangan ditunda. Sedekah juga sama, walaupun nggak wajib. Kalau perbuatan wajib sudah sampai pada tingkat seperti itu, maka yang sunnah akan mudah nantinya. Bapak setiap sholat wajib itu segera, nggak pakai ditunda, tepat waktu. Nanti ngerjain yang sunnah juga gampang. Begitu sudah waktu sholat duha, cepat tuh duhanya. Ingat itu, karena kalau belum sholat duha nggak enak badan, pikiran nggak nyaman. Habis sholat isya, waduh, mau keluar nggak nyaman hati. Kenapa? 2 rakaatnya belum. Dia usahakan untuk tidak keluar masjid setelah sholat isya karena masih ada sunnah 2 rakaat minimal. Dikerjakan dulu yang itu. Kalau nggak nyaman dia keluar dari masjid, padahal itu nggak wajib. Kenapa? Karena seringnya dia mendahului hak Allah dan Rasul, sehingga kemudian dia tidak bisa berangkat atau meninggalkan tempat itu sebelum hak Allah itu dia berikan. Maka kalau ada orang nggak punya kebutuhan apa-apa, assalamualaikum, bunyi suara tapak kaki, la haula wala quwata illa billah. Dia bukan masalah sunnah atau nggak sunnahnya, tapi ketika dia berpikir dari perspektif saya memberikan hak Allah supaya Allah juga tidak menunda hak saya, dia duduk dulu sebentar, walaupun cuma zikirnya cuma astagfirullah aja 30 kali, terjadi dulu sebentar, tidak langsung pergi. Makanya kadang-kadang heran juga kita habis assalamualaikum dengar tuh di telinga kita lagi ada yang ngaji tuh samping kita. Mungkin ada di antara mereka yang ada keperluan mendesak. Tapi kalau di setiap waktu kita sering melihat begitu, masa ada terus mendesak nih yang keluar bisa sampai 3 saf ini, masa mendesak semua? Kan itu jadi pertimbangan. Dan kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini kepada kaum muslimin. Betul tidak? Gitu. Ya coba. Nah, insya Allah Bapak, kalau hak ini yang sudah disampaikan ini kemudian bisa kita lakukan, insya Allah akrab kita dengan Allah. Keakraban kita dengan Allah itu terlihat dari bagaimana pengamalan kita terhadap perintah dan larangannya. Kalau itu sudah terjadi, Pak, jangan usah khawatir. Kapanpun kita butuh Allah, Allah akan ada. Saya nggak bicara orang lain, saya sering mengalaminya. Begitu ada hal yang mendesak yang saya butuhkan, ada saja tuh caranya menurut Allah. Ada saja tuh caranya menurut Allah. Dan saya yakin bahwa Bapak juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau Bapak tunda hak Allah, Bapak butuh, Allah akan memalingkan dirinya daripada Bapak. Jadi nggak akan dibantu.
Kalaupun dibantu, ditunda dulu bantunya. Sebagai wujud dari kita yang suka menunda hak Allah. Seperti itu. Makanya kan ada doa sering saya baca berkali-kali itu di majelis supaya Bapak baca terus tuh habis sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi jika Engkau sudah memberi. Ya Allah, tidak ada yang memberi jika Engkau menghalangi. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada satupun yang memiliki kemuliaan karena kemuliaan itu datangnya darimu ya Allah. Fir'aun itu dipandang mulia oleh orang yang dia pimpin karena dia jadi raja masa itu. Tapi siapa yang memberikan kekuasaannya? Allah. Pada saat Allah cabut kekuasaan itu, ditenggelamkan ke dasar lautan. Betul. Nabiullah Sulaiman, kekuasaannya siapa yang sanggup menandingi? Yang doanya diabadikan dalam Al-Quran, ya Allah berikan aku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang sebelum ataupun sesudahku. Satu-satunya. Tapi ketika meninggal dunia, beliau lagi sholat, gak ada satupun yang tahu. Jangankan manusia, jin saja tidak tahu kalau beliau sudah meninggal. Kenapa? Meninggalnya dalam sholat. Kapan beliau diketahui meninggal? Ketika tongkatnya jatuh. Berarti berapa lama itu? Semua dalam kehendak Allah. Daun yang jatuh dari pohon berapa banyak Pak setiap harinya? Tidak ada satupun dari daun itu akan jatuh kalau Allah tidak berkehendak. Tapi begitu Allah berkehendak, satu persatu jatuh. Ini kita apa lagi? Dulu Gagah Perkasa di umur belasan tahun, 20, 30, 40, Gagah Perkasa. Begitu sudah masuk umur 60, 70 tahun udah mulai nyilu tuh di lutut. Pinggang udah mulai bermasalah. Masuk 80, 90. Nah, tambah lagi banyak lagi masalah. Betul. Tapi bagi orang yang beriman, hal seperti itu malah dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Tapi bagi orang yang suka nunda-nunda hak Allah, itu bisa saja jadi siksaan. Makanya saya sering mengatakan, sedih banget ngelihat hamba Allah udah saban hari naik beca, ngojek ke sana kemari pakai beca, malamnya minum minuman keras. Nauzubillah. Menderita banget. Udah di dunia menderita, di akhirat menderita pula. Gak ada bahagia-bahagianya hidupnya itu. Sedih kita melihatnya. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar kita pahami. Jangan remehkan babnya. Karena nanti khawatirnya Allah juga akan kembali ikut meremehkan kita. Dan kalau kita meremehkan Allah, itu gak akan memberi pengaruh apapun. Tapi jika Allah yang meremehkan kita, pengaruhnya sangat besar. Bukan hanya untuk akhirat, dunia juga bisa berpengaruh. Nah, ini perspektif yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan ibadah zakat. Nah, ini yang mungkin kita hayati, kita pahami. Semoga insya Allah kita tetap terhitung dari orang-orang yang diberi kemampuan untuk berzakat dan untuk selama dan seterusnya bisa kemudian mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. 57 detik lagi. Jadi tidak saya buka sesi tanya jawab karena waktunya juga sudah habis. Semoga bermanfaat khususnya kepada kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada jemaah yang mendengarkan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kapan kita lebaran, Pak? Hari Rabu lusa. Jadi karena kita ketemu lagi nanti hari Senin depan, jadi saya ucapkan dari sekarang taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya, khususnya ibadah kurban bagi yang kemudian telah diberi oleh Allah rezeki dan bisa menyembelih binatang kurban tahun ini. Semoga kurbannya bisa jadi sebab untuk penghapus dosa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان